Selamat sore menjelang petang, kembali lagi di bengkel motor Surya Dewi Mojosulur Mojokerto, Kabupaten Mojokerto. Nah, buat kalian yang baru menemukan channel YouTube, ikuti aku. Kalian bisa klik tombol like, subscribe, and comment. Ini lagi merawat kendaraan motor Supra X. Nih ya, kendalanya apa aja? Yuk kita simak videonya, oke? Kendalanya belum di konter. Oke, apa ya guys? Masih dengan Mas Arif, Mas Yadip. Selamat sore. Sore menjelang petang. Yuk kita spill yuk setelah beduk. Jadi begini caranya memasang glowcop. Glowcop itu kata lainnya adalah Head cylinder. head cylinder. Jangan lupa pasang Dua. Di sini ada bosnya, jangan lupa pasang bos. posisi di mana dong? Ini bosnya ada dua ya. Oh, gitu. Nah, ini bos. Nanti bos. Ini rangkaian motor Supra X ya. Jadi di zaman sekarang ini motor metik tidak menggunakan karburator seperti ini. Karburator ini fungsinya untuk bahan bakar. Jadi sebelum proses ledakan api pada shaker piston ini diolah dulu di karburator ini, oke. Di sini banyak rangkaiannya ini. Next video berikutnya kita bongkar-bongkar karburator ya. Untuk sekarang kita lanjut ke proses bagaimana cara memasang head cylinder yang benar ya. Jadi sebelumnya ini kalian harus stop dulu. Stop itu adalah proses apa ya, bahasa mekaniknya apa lur? TMA. Titik mati atas. Titik meri atas. Mati ya Meri. Titik mati atas. Titik mati atas. Jadi next di video sebelumnya kita sudah menampilkan bagaimana cara top pada kendaraan bermotor, terutama di sepeda motor ya. Jadi TMA, titik mati atas, itu fungsinya itu apa lurat lali blank. Jadi fungsinya itu biar stabil ya bunga apinya ya. Ledakan bunga apinya itu biar stabil dan tidak berebet. Dan masih banyak yang lain, kita cek di deskripsi nantinya, oke. Nah ini namanya kamrat. Kamrat itu ini rantai kamrat, ini rangkaiannya ya. Ya, TMA itu harus tepat ya, ini ya. Jadi sini ini juga ada pak, juga ada ring juga ya, ada seal. Sebelum memasang packingnya itu perhatikan tekniknya ya. Gunakan lem khusus untuk mencegah kebocoran oli. Walaupun di packingnya itu sudah aman, tapi perlu diberi lem khusus untuk paknya aja. Mereknya bebas ya, semua merek bisa ya. Ini bosnya, ini magnetnya, ini kamratnya. Oke.
bentuknya head cylinder itu seperti ini. Ini head cylinder ya. Ini head cylinder. Nah, jadi sebelum kalian perhatikan ya, sebelum kalian membongkar head cylinder, wajib untuk membuang olinya dulu. Jadi kosongkan olinya seperti itu ya. Tampung di tempat yang agak besar olinya ya. Dikosongkan dulu, lalu proses pelepasannya seperti di video sebelumnya ya. Cara melepasnya ya, kalian tinggal klik. Oke, video sebelumnya. Ini namanya head cylinder. Nah, ini namanya katup ya, katup atas dan katup bawah ya. Dan ini harus silinder, tidak boleh ada kebocoran. Jadi caranya harus di-skur ya. Ini sebelum dilepas itu posisinya harus top, TMA nya harus tepat ya. Ini head cylinder ini. Nah ini nih. Di video berikutnya kita bahas tentang ini ya. Ayo, siapa yang tahu ini apa namanya? Oke, lanjut di video berikutnya ya. Nah, partnya nanti dipasang di sini dan juga di situ. Harus sesuai dengan lubangnya. Jadi ini yang sudah dirawat partnya. Pakai bahasa Indonesia apa telur? Pak adalah pak. Pak. Sempak. Masukkan bosnya terlebih dahulu sebelum kalian memasang head cylinder ya. Dan di sini ada beberapa part seal yang harus kalian perhatikan. Tidak boleh ada kebocoran. Jadi perhatikan cara memasangnya dengan benar. Oke, saya kasih bocoran lemnya, namanya Fuboru. Fuboru ini lem yang paling direkomendasikan para mekanik terbaik. Nah, ini Bang Yadip lagi menggunakan Fuboru. Oke, pasang perlahan-lahan, masukkan pelan-pelan dan masukkan kamrat rantainya, dan kita gunakan jari-jari kita dan gol ya. Udah kan? Simpel sekali. Kita goyang perlahan-lahan. Oke, seperti ini ya. Jangan sampai kocak seperti ini. Ini kenapa kocak? Karena belum dipasang mur untuk merapatkannya. Oke. Jadi kalau seandainya ini tadi goyang kocak, ini oli yang dimasukkan itu pasti nanti pada saat mesin dinyalakan itu bocor, berada di sini bocornya nanti ya, dan itu bisa menyebabkan komponen mesin menjadi trouble. Ini namanya lubang manifold. Manifold itu adalah ini, karburatornya ini. Ada yang tahu ini apa? Cek di deskripsi. Nah, kita pasang perlahan-lahan menyesuaikan dengan bautnya. Ini namanya pak. Perhatikan di sini juga ada ring pasnya ya guys ya. Jadi ringnya ini harus digunakan pada semestinya, oke. Nah.
Biasanya nanti ada bautnya seperti ini ya. Bautnya ini tertutup ya, agak lonjong. Apabila tidak ada, kalian bisa menggunakan baut apapun, yang penting ukurannya pas. Cuma disarankan ini menggunakan baut yang asli bawaan pabrik ya, bentuknya lonjong seperti ini ya, kayak peloran. Nah, gunakan ini kunci apa loh? Kunci sok, cuman daunnya tidak ada. Jadi untuk memasukkan itu cuman menggunakan tangan. Lah ini baru menggunakan alat lengkapnya. Ini namanya kunci sok otomatis. Oke. Caranya lebih simpel dan lebih mudah dan gampang pol. Jadi ini udah otomatis tuh. Yang diputar hanya gagangnya aja. Oke. Enak ya. Ngek. Ini otomatis ya. Ini kalau nggak salah ukuran 12 ya. Oh, ukuran 10. Tidak ada kunci sok, kalian bisa menggunakan kunci kombinasi. Oke, yang penting ukurannya pas. Untuk mempermudah memang menggunakan kunci sok otomatis seperti pada video ini ya. Rapatkan tapi jangan terlalu rapat, cukup gitu aja ya. Kalau terlalu rapat maka menyebabkan bautnya menjadi dol, aus. Jadi yang penting gitu aja. Perhatikan di sisi sebelahnya ya. Untuk memasangnya kalian pelan-pelan aja. Perhatikan cara memasang magnet ini ya guys. Ini seharusnya menggunakan alat khusus, tapi kalian bisa mempelajari cara simple seperti ini. Yang penting kalian tahu dasarnya aja. Jadi ini cara kombinasi dari mekanik-mekanik handal di seluruh dunia. Oke. Yang penting kalian tahu dasarnya, bagaimana caranya merapatkan magnet pada kendaraan bermotor ya. Intinya salah satunya menahan, salah satunya merapatkan atau melepaskan. Ini di dalamnya terdapat spool rangkaian kelistrikan pada kendaraan bermotor ya, dan juga rangkaian kompresi pengapian ada juga. Sesuai dengan yang saya sampaikan di video sebelumnya, itu cara merapatkan baut itu adalah searah jarum jam. Oke, tidak bosan-bosan Mimin memberitahu bagaimana cara merapatkan baut, yaitu mengarahkan baut atau obeng atau mur itu searah jarum jam. Begitulah cara merapatkan mur. Terima kasih sudah menyimak. Perhatikan baik-baik cara memasangnya. Sangat mudah sekali teman-teman. Nah, ini ya. Itu panjangnya emang kosong. Ini. Ini Supra X ini produk dari Honda punya. Oke. Produknya Honda ini dahulu kala banyak digemari oleh masyarakat Indonesia ya, karena irit sekali. Dan di sini masih menggunakan stok 2
Berbeda dengan motor matic zaman sekarang, itu tingkat keamanannya kurang banget. Fungsi dua skok ini adalah untuk keamanan pada saat berkendara. Jadi lebih sering digunakan berboncengan. Ya, fungsinya itu untuk keamanan. Berbeda dengan motor zaman sekarang ya. Oke. Kalau motor zaman sekarang itu seperti ini. Skoknya hanya satu. Ya, tidak ada lagi ya. Tingkat keamanannya juga kurang. Ketika kalian membonceng orang yang berat badannya 1 ton, itu posisinya itu nanti seperti ini, miring, ngek. Ini ya, ngek. Tingkat keamanannya kurang untuk skok motor zaman sekarang ya. Sekedar saling berbagi info. Ya, di sini Mimin memberitahu kalau cara memasangnya ini harus melalui rangkaian proses seperti memasang baut kamrat. Oke ya. Ini baut kamratnya, posisinya harus T. Aduh, aku kok lali ya. Oke, gunakan feeling kalian pada saat memasang kamrat ya. Jadi ini perhatikan dengan benar-benar, merapatkannya ini, awas. Jadi main feeling, dan feelingnya harus benar-benar tepat. Ini feeling mekanik seperti ini ya, yang sudah berpengalaman. Oke, Lemku mangkon kawan tuh. Urung. ini kamrat ini yang sudah terpasang ya. Ketika kalian tidak tahu cara memasang kamrat itu, ini kalian pasti akan ikut berputar, tapi ada tekniknya sendiri biar ketika kalian merapatkan baut ini biar tidak berputar, itu ada caranya sendiri ya. Perhatikan terus channel YouTube kami ya, sewaktu-waktu akan kita tayangkan bagaimana triknya biar tidak berputar. Oke ya, perhatikan cara memasang bautnya. Jadi ditiup dulu terlebih dahulu bautnya biar bersih ya. Enggak juga kali. Ini knalpotnya masih orisinil ya, stoknya juga orisinil juga. Jadi kendaraan ini benar-benar masih original, tidak ada pergantian ya. Ini cara merawat kendaraan Supra X ini orangnya wush, benar-benar jos. Tuh masih orisinil semua, masih ori ya. Itu namanya apa? Oh, masih jadi tutup kamrat. Jadi harus menggunakan lem kamrat, lem seal, lem kok seal ya, lem pak. Tanpa lem pak pun juga bisa, Karena masih bekas dikasih lem masih. nah berhubung Bekas. ini masih menggunakan bekas, Demi keamanan. demi keamanan
harus menggunakan lem khusus, namanya lem pak. Kalau paknya ini baru, kita tidak akan menggunakan tambahan lem karena ini masih menggunakan pak yang lama, jadi perlu ditambahi lem Kuboru. Oke, Kuboru apa ya bang? Tribun. Nah, lem Kuborunya habis, kalian bisa menggunakan merek Tribun. Oke, ini yang kita rekomendasikan dari bengkel motor Surya Dewi. Buat kalian yang lagi males kodak-kodak sepeda motor, merawat sepeda motor, dan males kemana-mana, kalian bisa datang ke bengkel motor Surya Dewi. Nah ini ya cara menahannya ya. Ini salah satu cara menahan biar tidak ikut berputar. Kamrat, gear kamratnya biar tidak ikut berputar itu ditahan dari sini. Oke, ini salah satu tekniknya ya. Dan perhatikan di sini ada baut tersembunyi dekat dengan busi. Ya. Cara merapatkannya menggunakan kunci T. Ya, ini rangkaiannya, alat perkakas mekaniknya. Ya. Sering digunakan kunci T ukuran 10. Perhatikan juga teknik memasang knalpot ya. Ini menggunakan 2 tangan, itu sudah pasti ya. Dan di bawah head cylinder itu ada lubang seperti yang di video tadi di awal, itu lubang knalpot tuh ya. Tadi udah saya tayangkan di videonya, tinggal kalian putar ulang nih ya. Dan di situ ada bautnya guys. Jadi rapatkan bagian baut tersebut menggunakan mur ya. Dan perhatikan juga untuk memasukkan knalpot, untuk memasang knalpot itu harus barengan ya. Jadi lubang di sana dan lubang di sini itu harus sama-sama sudah masuk. Yang ini udah masuk, yang di situ udah masuk ke lubang head cylinder. Oke. Fungsinya itu untuk membuang gas dari ledakan bunga api pada piston. Oke. Nah, ini dia aksesoris wajib dari kendaraan bermotor. Perhatikan juga cara memasangnya ya, full durasi ya. Kira-kira iki kok video ini digawe full durasi apa digawe episode? Nah, komen di bawah ya. Kalian lebih suka mana, dibikin episode atau dibikin full durasi? Full durasi tapi dipedot-pedot jadi part 1, part 2, part 3. Simpel guys. Ini cara memasang knalpotnya ya. Rangkaian proses memasang head cylinder seperti video ini pada motor Honda Supra X. Ini TMA, kalian bisa lihat di sini. Dan di sini untuk proses stop kalian juga bisa nonton di sini. Iya, rapatkan bagian aksesoris motor. Ini jangan iki wong-wong gak iso mancik sih iki lho. Biasanya ketika kalian merapatkan bagian ini itu terkendala pada pedal starternya ya. Cukup kalian miringkan aja tanpa harus dilepas pedal starternya. Jadi triknya adalah dimiringkan sedikit aja. Ya, ini ya. Ini miringkan gini loh, diiring titik ini loh guys.
kita menggunakan lem untuk merapatkan bagian tutup oli atau pembuangan oli. Video sebelumnya kita sudah tampilkan ya bagaimana cara memasang oli yang benar, bagaimana cara mengisi oli yang benar, bagaimana cara melepas tutup oli yang benar. Wis pokoknya iku mbok sampean delok dhewe video sadurunge, oke? Mekanik kita sedikit pandai melawak ya, nanti bojone hilang jari. Ini yang kita bahas tadi ya. Ini lubang knalpot harus pas dengan baut ini ya. Jadi lubang bautnya ini harus dimasukkan sini. Ini ada dua, sisi satunya sebelah situ. Ya. Jadi harus barengan dengan ini loh yang saya maksud tadi. Oke. Di sini nanti dipasang busi. Ya. Ada yang tahu ini apa? Komen juga di komentar, kolom komentar. Fungsinya apa? Komen di kolom komentar. Oke. Perhatikan bagaimana cara melepas head cylinder tadi itu. Jangan kalian membuka jangan sampai proses melepas head cylinder itu kalian membuka katup ini ya. Jadi harus posisinya itu harus tertutup. Jadi biar tidak ada debu yang masuk atau serpian besi yang masuk ya. Jadi harus ditutup ketika proses pelepasan dan pemasangan head cylinder, oke? Kita menggunakan oli Ultratech. Nah, kelebihan oli Ultratech itu ibaratnya bisa mencuci kerak mesin, sedikit kerak mesin. Jadi prosesnya pada karo ubah-ubah klambi gitu bros, berarti gitu. Jadi lebih memudahkan proses pembakaran motor, proses pembakaran kompresi, proses pembakaran apa lo? Bahan bakar. Nah, rapikan dulu oli yang sudah dipakai, oli bekas yang sudah dipakai, rapikan terlebih dahulu, masukkan ke dalam tutup yang kosong tadi, lalu jangan diminum ya. Aku dirombeng kena itu kayak bakar-bakar bahan bakar. Jadi oli ini bisa digunakan untuk bahan bakar batu bata ya, proses pembuatan batu bata. Jadi cara pembakarannya menggunakan itu bahan bakarnya. Itu contoh ringan, skip bagian itu, oke? Karena kita fokus kepada cara merawat kendaraan bermotor. Cara memasang karburator Honda Supra X itu seperti ini. Iya, perhatikan cara memasangnya. Muring klep. Tetap kita menggunakan oli gasket, oli gasket ya. Oli apa tuh? Lempak. Kita menggunakan lempak ini fungsinya untuk keamanan biar tidak
terjadi kebocoran bensin. Ambek anu apa? Filter bensin. Rapatkan pada bagian manifold menggunakan tangan terlebih dahulu. Setelah itu gunakan alat berkakas mekanik. Ya. Tetap kita gunakan kunci 10, kunci kombinasi. Iya. Jangan kalian rapatkan satu, tapi harus rapatkan bebarengan, jadi gantian. Nah, seperti masih ada melakukan ya. Untuk merapatkan bautnya itu harus bergantian. Satu sudah rapat, set, ganti satu nih. Dan rapetnya imbang. Apa? Oke. Tadi udah kita topkan, kita sudah melalui proses TMA. Cara mengeceknya seperti ini. Jadi kita cek lagi, oke? Ini ya. Ini jare wong Jawa proses mudhun mesin. Nah, ini ya. Cara pemasangannya seperti ini ya. Full durasi. Buat kalian yang baru menemukan channel YouTube Ikuti Aku, kalian bisa klik tombol like, comment, and subscribe. Oke. Hehe, guys, kita ditonton sama bocil. Ya, dia malu-malu, guys. Iya. Yo kuwi filtere. Ono. Mari tuku kok. Kuwi anyar. Filter bensin jauh. Filter bensin cok. Kita perhatikan bareng-bareng ya cara memasangnya ya. Jalan klepe mau ikon bawa aku. Ini ya. Lubangnya ya. Karo. Sambung saluran bensin. Jadi kalian selang ini adalah selang bensin ya. Ini selang bensin ini. Ini prosesnya di sini ya. Oke. Kita cek ya.
hal yang sering kita lupakan itu adalah bagaimana motor ini tidak jalan karena belum dipasang busi. Jadi perhatikan businya ya guys ya. Ini businya belum terpasang jadi belum menyala. Ya. Apaan sih tuh? Nah, cara memasang busi, perhatikan video ini, oke? Sebelum kalian pasang, cek setrumnya terlebih dahulu, apakah mengeluarkan aliran listrik, apakah tidak. Kalau terlihat percikan listrik searah dan selaras, berarti motor dalam keadaan baik-baik aja ya. Kenapa harus ditempelkan pada besi? Karena di situ sudah fix komponen min dan plus ada di lempengan besi knalpot. Jadi cukup kalian tempelkan aja ya untuk ngeceknya ya. Gunakan kunci T atau kunci busi, lalu pasang dan nyalakan. Tara. Oh, begitu ya. Perhatikan dan dengarkan dengan seksama suara kendaraan ini ya. Jadi langsam atau tidaknya itu tergantung setelan karburator ya, dan itu sangat penting sekali pada kendaraan motor zaman dulu ya. Bensin netesmu langlot. Cara setel karburator itu menggunakan kunci min atau kunci plus ya. Next, pada video berikutnya kita tayangkan bagaimana cara setel karburator biar langsam. Oh wakai, tidak janjikan, tapi kalian bisa pantengin. Siapa tahu kita tayangkan. Oke. Kilo bro sih di setel bro. Nah, I plus iki min. Mana yang setelan angin, mana yang setelan udara. Next kita tayangkan ya. Muline ben enak ngono lho. Iya, seperti ini ya. Kakak sponsor. Terjadi kebocoran pada selang bensin. Cara ngakale koyo ngene lur. Gawe yo kawat cilik sakmene, plintir-plintiren ben rapet, wis gak bocor maneh. Nek ngono ae. Oke. Simpel ya. Cara merawat kendaraan Supra X atau motor zaman dulu itu butuh perawatan ekstra ya, butuh perhatian khusus. Kenapa? Karena bahannya ini sudah rapuh, tapi masih bisa digunakan awet lah. Cuman ya wis wayahe ganti selange. Tapi
masih bisa diperbaiki, masih bisa dirawat, oke. Kelebihan motor Honda Supra X ini iso digawe momot pari nang sawah.